langsung aja Bang slide dulu. Ya pemirsa, kali ini seperti yang telah kami sebutkan, sebelumnya kita akan membahas mengenai perceraian dan mengelaborasikannya dengan ekonomi, karena memang seperti yang kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir atau tepatnya di tahun ini banyak sejumlah artis yang mengajukan perceraian dan rata-rata dominasi ini disampaikan dan diajukan oleh sang istri. Dan Indonesia memang menghadapi perubahan besar dalam dinamika keluarga. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah pernikahan ini terus menurun, sudah pernikahan yang menurun, angka perceraian justru malah cenderung bertahan pada level yang terbilang tinggi. Perubahan ini memang bukan hanya soal angka, tetapi menggambarkan bagaimana tekanan sosial, ekonomi salah satunya, dan perubahan peran dalam rumah tangga mulai mempengaruhi keputusan banyak pasangan di Indonesia. Melalui data-data yang akan kami jabarkan dan kami rangkum dalam Nusantara Insight, kita akan membahasnya hari ini dan melihat lebih dekat bagaimana tren tersebut berkembang, apa yang mendorongnya, serta apa implikasinya bagi ketahanan keluarga di Indonesia. Kita akan membahasnya dalam judul Ketahanan Keluarga di Era Ekonomi Sulit. Ya, ketahanan keluarga di era ekonomi sulit ini kita telah merangkum datanya dari BPS yang telah diolah juga oleh Nusantara Insight dalam 5 tahun terakhir. Kita bisa melihat di sini pemirsa, saya sudah menjabarkan data yang kami rangkum dari BPS untuk tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan juga 2024, di mana dalam 5 tahun terakhir ini perceraian di Indonesia menunjukkan pola yang terbilang fluktuatif, karena berdasarkan data dari BPS, kita lihat ya, bandingkan untuk yang berwarna biru gelap, ini adalah data untuk perceraian ya pemirsa ya. Lalu untuk yang berwarna biru terang ini adalah jumlah pernikahan. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa pernikahan ini cenderung menurun yang berwarna biru terang ini, dan biru gelap untuk perceraian. Kalau tadi pernikahan menurun, untuk perceraian ini terbilang stagnan dalam angka yang tinggi. Ini hitungannya adalah beberapa kasus, 500.000 kasus, 1 juta, 1.500.000, 2 juta. Dan pada tahun 2024 kalau kita ulas di sini pemirsa, untuk perceraian sendiri ada sekitar 399 ribuan kasus atau detailnya 399,921, dan di mana angka ini memang sedikit menurun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2023 ini ada 408.347 kasus di tahun 2023. Namun jika kita tarik ke belakang, walaupun terbilang turun dari 400-an, namun jika ini ditarik ke tahun 2020 ini meningkat pemirsa. Karena kalau kita lihat ini jauh lebih tinggi di masa pra-pandemi, dan perceraian saat itu hanya sekitar 291.000 kasus. Kondisi ini memang menunjukkan bahwa stabilitas rumah tangga di Indonesia masih belum sepenuhnya pulih meskipun pandemi telah lama berlalu. Sementara dari sisi pernikahan, kita ulas kembali, penurunannya justru semakin tajam pemirsa. Kita jadi bertanya-tanya bagaimana kita mengejar ekonomi dan Indonesia Emas 2045 jika memang untuk produksi keluarga ini semuanya justru malah bertemu untuk seakan-akan tidak ada lagi SDM nanti di masa depan. Indonesia mencatat sekitar 1,78 juta pernikahan, namun 4 tahun kemudian pada tahun 2024 untuk pernikahan ini pemirsa menyusut menjadi sekitar 1,47 juta pernikahan saja. Penurunan jumlah pasangan yang menikah bersama dengan tetap tingginya angka perceraian memberi sinyal bahwa institusi pernikahan sedang menghadapi tantangan yang cukup berat ketika semakin sedikit pasangan yang memulai pernikahan, dan ini menunjukkan juga ketahanan keluarga masyarakat Indonesia dalam tekanan. Setelah melihat gambaran besarnya, pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya terjadi di dalam struktur perceraian itu sendiri, siapa yang paling banyak mengajukan perceraian, dan apa sih penyebabnya? Kita akan bahas di slide selanjutnya pemirsa. Slide selanjutnya, faktor perceraian di Indonesia. Di sini kita bisa melihat pemirsa ada struktur perceraian di Indonesia yang telah kami rangkum dari BPS dan diolah oleh Nusantara Insight. Mayoritas kasus didominasi oleh cerai gugat, memang kita ketahui. Dan rata-rata diajukan oleh pihak istri. Sepanjang 2024 cerai gugat ini tercatat tadi 308.956 kasus atau 77% dari seluruh perceraian nasional. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan cerai talak. Artinya perceraian yang diajukan oleh suami yang berada di angka 85.652. Ingat, berarti angkanya adalah perempuan yang lebih banyak mengajukan cerai dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa ada perubahan sikap dan keberanian dari perempuan dalam mengambil keputusan
yang terbilang cukup emergency di pernikahan dan tak lagi memberikan kenyamanan emosional maupun ekonomi, salah satu penyebabnya. Kita akan bahas lagi dari sisi penyebab, kita akan rincikan di sini pemirsa. Ini menarik sekali membahasnya. Di sini ada yang paling pertama adalah perselisihan dan pertengkaran. Di data ini pada tahun 2024 ini menyumbang sekitar 281.125 kasus atau sekitar 63% pemirsa dari total keseluruhan penyebab. Lalu konflik dan ketidakharmonisan ini juga masih menjadi persoalan memang yang paling muncul. Sementara yang menarik dan ingin kita bahas di program ekonomi hari ini karena memang ekonomi ini menjadi salah satu faktor mengapa adanya perceraian. Berada di peringkat kedua dengan angka 100.000 atau 199.000 kasus dan angka tersebut ini menunjukkan bahwa kesulitan finansial menjadi salah satu pemicu penting retaknya hubungan suami istri. Ketika kondisi ekonomi semakin menekan, stabilitas rumah tangga pun ikut terpengaruh dan selain kita highlight di ekonomi, meninggalkan satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, judi online yang bisa kita bahas juga, judi ini termasuk salah satu yang menjadi sumber asal muasal kenapa terjadi perceraian dan kita bisa lihat data-data di sini beberapa bahasannya. Kita akan bahas lagi selanjutnya persentase female breadwinners menurut kelompok usia. Ketika yang mengajukan ini adalah perempuan, ini memang ada beberapa hal kenapa kita ingin membahas soal female breadwinners. Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu penting retaknya hubungan suami istri. Ketika kondisi ekonomi semakin menekan, stabilitas rumah tangga juga terpengaruh, bahkan membuat pergantian peran dalam rumah tangga. Apa sih sebenarnya kata female breadwinners ini pemirsa? Ini adalah perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam sebuah rumah tangga. Itu adalah sebutan untuk perempuan yang akhirnya mencari uang, bahkan menjadi kepala keluarga. Lebih dari 1 dari 10 pekerja di Indonesia ini adalah female breadwinners atau tulang punggung ekonomi keluarga. Dalam landscape gender yang masih diwarnai norma tradisional, fakta banyaknya female breadwinners ini menjadi indikasi besarnya peran perempuan dalam struktur ekonomi masyarakat. Kita bahas dulu secara usia pemirsa, ternyata banyak perempuan yang menjadi tulang punggung di kisaran umur lebih dari 60 tahun, menyumbang angka yang sangat besar, menunjukkan bahwa ada sekitar 17,91% female breadwinners ini berada di angka ini, angka tertinggi dari seluruh kelompok. Data-data lainnya juga masih bisa dilihat di peringkat kedua ada di 45 hingga 49 tahun dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa memang menjadi concern bahkan ketika umur di atas 60 tahun pun masih menjadi tulang punggung keluarga. Kita akan bahas lagi di slide selanjutnya. Persentase female breadwinners atau perempuan tulang punggung berdasarkan posisinya. Kita lihat di sini ada kata-kata istri dan juga kepala rumah tangga. Ketika menjadi seorang istri, artinya dalam keluarga tersebut ada 2 orang mencari pekerjaan, ada suami dan istrinya. Tapi kalau kepala rumah tangga, ketika satu keluarga yang mencari keuangan, ini benar-benar yang men-take over adalah hanya sang istri. Sang istri menjadi kepala rumah tangga, yang artinya antara suaminya tidak mencari pekerjaan atau akhirnya meninggalkan posisi, meninggalkan suami, bercerai dan mencari keuangan sendiri. Itulah female breadwinners. Angkanya di sini sangat tinggi pemirsa. Kita akan bedah seperti apa dari data BPS yang dirangkum oleh Nusantara Insight. Ada sekitar 39,82% yang berstatus sebagai kepala rumah tangga dan masih tinggi di atas 40%. Tipis ini adalah yang berperan sebagai istri dan ini menggambarkan bahwa perempuan benar-benar memikul beban penuh pemirsa. Lantas bagaimana penyebaran kasus-kasus ini di berbagai wilayah di Indonesia yang menjadi penyumbang terbesar untuk perceraian dan juga secara geografisnya kita akan lihat. Jumlah perceraian terbanyak pemirsa secara geografis provinsi di Pulau Jawa masih menjadi pusat tertinggi pemirsa. Kita langsung lihat saja di sini ada Jawa Barat tertinggi secara berurut diikuti oleh Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan juga Lampung pemirsa. Dari angka-angka ini Jawa Barat mendapatkan posisi pertama dengan 88.985 kasus. Lalu Jawa Timur ada 79 ribuan, di Jawa Tengah ada 64 ribuan kasus. Ketiga wilayah ini jika digabungkan menyumbang lebih dari setengah angka perceraian nasional. Dan dapat dipahami mengingat Jawa memang merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak, urbanisasi tertinggi dan tingkat tekanan ekonomi serta sosial yang relatif lebih besar dibandingkan daerah lain. Dan kita bisa katakan pemirsa, dengan memahami peta perceraian ini,
kita bisa mengetahui juga bahwa mulai dari trennya, penyebabnya, hingga persebarannya, kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi keluarga Indonesia saat ini. Dari kita masuk memahami lebih luas, dan tentunya tren perceraian yang tetap tinggi di tengah menurunnya angka pernikahan menunjukkan bahwa keluarga Indonesia sedang berada dalam fase yang rapuh, akses hukum yang lebih mudah, perubahan peran gender hingga tekanan ekonomi membuat banyak pasangan mengambil keputusan yang semakin berani. Tantangannya bukan hanya menjaga agar orang tak menikah, tapi memastikan pernikahan yang terjadi benar-benar kokoh, karena ketika pondasi keluarga goyah, stabilitas sosial ikut dipertaruhkan, dan ke depan kualitas keluarga bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat penting bagi ketahanan masyarakat Indonesia.